Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Sylvia, Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sdn 8. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya pemberantas korupsi. Untuk lebih jelasnya, simak berikut. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana dan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Ada beberapa bahan menarik yang dapat didiskusikan dan digali bersama untuk melihat upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi, yaitu A. Konsep pemberantas korupsi. Ada yang mengatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. B. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal dibedakan sebagai berikut. 1. Kebijakan penerapan hukum pidana. 2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. 3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat massal media. C. Berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. A. Dengan membentuk lembaga yang independen yang harus khusus menangani korupsi. B. Memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. C. Mencegah korupsi. D. Memperbaiki dan memantau kinerja pemerintahan daerah. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. A. Dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. B. Melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. A. Memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. B. Melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. C. Menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Yang keenam, kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun melakukan dengan internasional NGOs. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.